Lambang salib bukan lambang Kristen. Ini lambang paganisme. Siapa yang bawa ini menjadi satu tanda yang bermakna banget? Tuh yang sebelah kanan tuh. Namanya Konstantinus. Sekali lagi, pertama kali tanda salib ada bukan di zaman Yesus. Itu di tahun pertama kali salib ada, tahun 312 Masehi itu baru ada tanda salib. Sebelumnya nggak ada. Orang Kristen nggak kenal tanda salib. Teman-teman, Bapak di samping ini dengan lantang mengatakan bahwa lambang salib bukan lambang Kristen. Wow, melainkan lambang pagan. Dia juga berkata yang pertama kali memberi makna pada salib adalah Kaisar Konstantinus. Salib baru menjadi simbol Kristen pada tahun 312 Masehi setelah peristiwa di jembatan Milvian. Nah, teman-teman, lalu bagaimana jawaban kita? Pertanggungjawaban kita sebagai orang Kristen. Apakah benar yang disampaikan oleh Bapak di samping ini? Untuk itu, dalam video kali ini mari kita kupas agar tidak sesat. Nah, teman-teman sekalian, inilah akibatnya kalau sejarah gereja itu dibaca sepotong-sepotong, dicomot sepotong-sepotong hanya untuk mencari pembenaran dan bertujuan hanya untuk menjelekkan sejarah perjalanan kekristenan. Memang benar teman-teman, pada tahun 312 Masehi sebelum bertempur di jembatan Milvian, Kaisar Konstantinus mengalami sebuah penglihatan yang kemudian ia hubungkan dengan lambang Kristus. Kita tahu apa itu lambang Kristus adalah lambang salib. Dan itu adalah penglihatan dari Kaisar Konstantinus saat itu. Menurut sumber-sumber kuno, ia melihat tanda yang berkaitan dengan Kristus dan mendengar kata-kata, "Dengan tanda ini engkau akan menang." Itulah tanda-tanda atau penglihatan yang dilihat oleh Kaisar Konstantinus. Dengan melihat tanda ini engkau akan menang. Nah, pertanyaannya adalah, ini pertanyaan penting teman-teman. Apakah sebelum tahun 312 Masehi orang Kristen itu belum mengenal salib? Itu pertanyaan penting dalam video kali ini. Jawabannya tentu sudah teman-teman. Bahkan sejak awal kekristenan, salib itu sudah menjadi pusat pewartaan Injil. Karena Rasul Paulus menulis dalam surat-suratnya sekitar tahun 50-an. Rasul Paulus berkata, "Kami memberitakan Kristus yang disalibkan." Teman-teman bisa baca di dalam 1 Korintus bab 1 ayat 23. Kemudian Rasul Paulus juga menulis dalam surat yang lain, "Aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus." Dalam suratnya di kitab Galatia bab 6 ayat 14. Jadi mari kita perhatikan teman-teman, Paulus menulis surat ini sekitar 250 tahun sebelum Kaisar Konstantinus itu ada. Kalau salib baru dikenal pada tahun 312 Masehi menurut Bapak di samping, lalu mengapa Paulus sudah berbicara tentang salib pada abad pertama? Nah teman-teman, karena bagi orang Kristen, salib bukan sekedar sepotong kayu, melainkan lambang pengorbanan, lambang kasih, lambang keselamatan,
lambang kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Jadi jangan main-main dengan salib. Oke teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa pada abad pertama kita jarang menemukan salib seperti salib-salib yang kita lihat di belakang ini? Apa alasannya teman-teman? Karena pada abad pertama teman-teman, saat itu orang Kristen sedang dikejar, dianiaya, mereka dipenjara, bahkan dibunuh oleh kekaisaran Romawi ketika itu. Jadi salib sendiri merupakan alat hukuman mati yang sangat hina pada zaman itu. Oleh sebab itu teman-teman, banyak orang Kristen menggunakan simbol lain seperti gambar lukisan ikan, lukisan gembala yang baik, atau gambar jangkar sebagai tanda pengenal di tengah penganiayaan itu, sesama Kristen sebagai tanda pengenal. Oke. Namun demikian teman-teman, salib tetap dihormati oleh pengikut Kristus. Bahkan bapak-bapak gereja sebelum Konstantinus itu lahir sudah menuliskan tentang salib. Misalnya teman-teman, Justinus Martir pada abad kedua menjelaskan makna salib dalam iman Kristen. Kemudian Tertullianus menulis bahwa orang Kristen telah terbiasa membuat tanda salib ketika berdoa dalam aktivitas mereka sehari-hari, dan itu masih dilakukan atau dipraktekkan di dalam gereja Katolik. Kemudian Bapak Gereja Origenes juga menjelaskan makna salib sebagai tanda keselamatan. Semua tokoh-tokoh ini hidup jauh sebelum tokoh Kaisar Konstantinus seperti yang disampaikan Bapak di samping. Lalu apa sebenarnya peran Konstantinus teman-teman? Nah teman-teman, Kaisar Konstantinus bukan pencipta lambang salib. Oke, itu harus diingat. Ia juga bukan pendiri agama Kristen seperti asumsi mereka. Peran Konstantinus adalah mengakhiri penganiayaan terhadap umat Kristen ketika itu. Pada tahun 313 Masehi, melalui Edict Milano, maka kekristenan memperoleh kebebasan untuk beribadah, untuk berdoa secara terbuka. Dan sejak saat itulah umat Kristen dapat membangun gereja teman-teman, menampilkan salib secara terbuka, tidak tersembunyi, tidak takut lagi, dan tidak lagi harus bersembunyi di gua-gua atau di kota kombe. Jadi yang berubah bukanlah iman Kristen, yang berubah adalah situasi politik Romawi ketika itu. Ada juga yang mengatakan bahwa salib sudah digunakan bangsa-bangsa pagan sebelum kedatangan Yesus Kristus. Seperti cuplikan video di samping tadi. Benar, beberapa bentuk salib memang sudah dikenal dalam berbagai kebudayaan kuno sebagai motif atau simbol tertentu. Tetapi jangan disamakan. Kesamaan bentuk tidak berarti kesamaan makna. Oke? Bentuk salibnya sama tapi maknanya berbeda. Kayu berbentuk salib sudah ada jauh sebelum Yesus Kristus itu datang 2000 tahun yang lalu. Namun bagi orang Kristen, salib itu mempunyai makna tersendiri, mempunyai makna yang baru karena Yesus Kristus wafat dan bangkit melalui salib, melalui karya salib, karya keselamatan. Jadi maknanya bukan berasal dari budaya pagan, melainkan dari peristiwa penebusan, peristiwa
keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sama seperti cincin teman-teman, cincin yang teman-teman pakai ketika nikah atau perkawinan. Sebelum dipakai dalam pernikahan, cincin itu hanyalah sebuah benda berbentuk lingkaran. Tetapi ketika dipakai dalam perkawinan, maka maknanya berubah menjadi lambang kasih, lambang kesetiaan. Nah, demikian juga dengan salib. Mungkin sebelum Kristus disalib, maknanya berbeda. Tapi setelah dipakai oleh Kristus melalui karya penebusan, maka maknanya berubah. Bentuknya mungkin sudah dikenal sebelumnya, tetapi orang Kristen maknanya lahir dari karya keselamatan Kristus, bukan dari agama pagan. Itu tolong dipahami oleh teman-teman Kristen maupun teman-teman luar yang suka memfitnah. Karena itu mengatakan bahwa umat Kristen menyembah simbol pagan hanya karena bentuk salib pernah dikenal di kebudayaan lain adalah kesimpulan yang tidak didukung oleh sejarah yang benar. Sejarah justru menunjukkan bahwa sejak abad pertama para rasul sudah memberitakan Kristus yang disalibkan itu. Jadi teman-teman sekalian, demikian untuk tanggapan saya dalam video di atas. Semoga setelah kita mendengarkan video ini, kita semakin percaya akan fakta sejarah historis dari perjalanan iman kekristenan kita. Tuhan memberkati.